Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semua, Bapak dan santriwan, santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin Cilendek yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan bait-bait Jauhar Maknun yang masih pada bab isnad. Insyaallah pada kesempatan ini 3 bait. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lugot pada bait yang pertama dan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayuhbiru atuh ngaberitakeun itu mutakalim al-khali ka mukhatab anu khalidihni bila taukidin sarta henteu ditaukidan malam yakun dina salagi henteu kabuktosan itu khali zatardidin eta nu ngagaduhan ragu-ragu fil hukmi dina hukum fahasanun maka ari taukid eta sae wa munkirul ikhbari sareng ari naukidan kamu khotob anu inkar kana pirang-pirang berita hatmun eta wajib ditaukidan lahu pikeun itu munkirul ikhbar bihasabil inkari kalawan ngitung-ngitung kana kaingkaranana mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Fayuhbiru atuh ngaberikan itu mutakalim al-khali kamu Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjelaskan kalam ma'ani adalah kalam
yang pasihat yang sesuai dengan muktadol hal. Pasihat dan sesuai dengan muktadol hal. Caranya berbicara dengan audien, mutakalim yang berbicara, muhatob yang mendengarkan. Caranya kemarin wayan bagi ihtisorun bil ahbari, berbicara alal mufidi khosyatal iksari. Berbicara itu harus singkat padat dan ada faedahnya. Kalau banyak berbicara takut tidak banyak faedahnya. Udah kemarin. Jadi berbicara itu harus singkat dan berfaedah. Kalau berbicara banyak takut banyak berbicara tidak faedahnya, tidak ada manfaatnya. Di dalam bait ini bagaimana cara berbicara dengan audien, tergantung audiennya. Audiennya, pendengarnya, masyarakatnya terbagi 3. Pertama, payuh biru al-kholia. Ini paknya patapre. Seharusnya berbicara mutakalim itu atau memberikan khobar atau berkata yang ada tingkat-tingkatan. Ya, bagaimana objeknya? Yang pertama al-kholia. Bagaimana kalau berbicara dengan orang yang tidak tahu? Bila taukidin, tanpa memakai taukid atau tanpa memakai adawat taukid. Cukup aja Muhammadun alimun. Muhammad adalah orang alim. Cukup segitu. Pertama untuk kholidini, Muhammadun alimun. Muhammad adalah orang alim. Cukup segitu. Kalau untuk kholidini. Yang kedua, syaratnya malam yakun fil hukmi datartidin. Syaratnya apabila kholidininya tidak ragu. Apabila ragu fahasanun. Apabila muhatobnya, apabila pendengarnya ragu kepada hukum, lebih baik memakai adawat taukid. Inna Muhammadan alimun. Sesungguhnya Muhammad adalah orang alim. Pertama, kalau kepada kholidini tanpa memakai adawatu taukid, Muhammadun alimun. Kalau audiensnya, kalau yang mendengarkannya, kalau masyarakatnya, kalau mustaminya ragu, lebih baik memakai adawat taukid. Inna Muhammadan alimun. Coba yang pertama, Muhammadun alimun apa? Muhammadun alimun. Yang kedua, inna Muhammadan alimun. Inna Muhammadan alimun. Yang ketiga, wamun kirul ihbari, berbicara kepada orang yang tidak percaya. Kalau yang tidak percaya, hatmun wajib memakai adawatu taukid. Inna Muhammadan alimun apa? Inna Muhammadan alimun. Bagi orang yang tahu bagaimana contohnya? Muhammadun alimun. Yang ragu? Inna Muhammadan alimun. Yang tidak percaya? Wajib. Inna Muhammadan alimun apa? Inna Muhammadan alimun. Enggak. Kalau yang kholidini Muhammadun alimun apa? Muhammadun alimun. Yang ragu? Inna Muhammadan alimun. Kalau yang ragu memakai taukidnya bagus. Inna Muhammadan alimun. Kalau yang tidak tahu, kalau yang tidak percaya wajib pakai inna. Inna Muhammadan alimun apa? Inna Muhammadan alimun. Pertama apa contohnya? Muhammadun alimun. Yang ragu? Inna Muhammadan alimun. Yang tidak percaya? Inna Muhammadan la alimun. Enggak pakai la, belum pakai la. Tah. Lahu
biasa bil inkari, tetapi bagi orang yang tidak percaya tergantung tuntutan ketiga percaya. Nah, sok yang teruskan ka qoli nadomnya. Di lugot kaqaulihi ari contona eta tetep sapertos dawuhan Allah. Inna ilaikum mursalun. Kana ayat inna ilaikum mursalun. Fazada teras nambihan Allah. Ba'du dina sabada inna ilaikum mursalun. Ma kana taukid. Iqtadha parantos ngadorong. Hu kana ma saha al munkiruna jalma nu inkar sadaya. Mangga sareng. Jadi pamunkirul inkar, orang yang tidak percaya itu ada tingkatannya. Pertama tidak percaya, yang kedua sama sekali tidak, sangat tidak percaya, yang ketiga sama sekali tidak percaya. Jadi tidak percaya itu terpercaya pisan, sama sekali terpercaya. Itu ada caranya. Pajada kakaulihi, contohnya seperti dawuhan Allah. Pertama, inna ilaikum mursalun. Apa? Inna ilaikum mursalun. Tidak percaya wae pakai la, pakai waw lam qasam. Inna ilaikum la mursalun. Inna ilaikum la mursalun. Masih terpercaya wae, tambah lagi isyarah. Robbana sok. Robbana ya'lamu inna ilaikum la mursalun. Kalau ragu apa? Inna ilaikum mursalun. Tidak percaya? Inna ilaikum la mursalun. Masih tidak percaya? Rabbana ya'lamu inna ilaikum la mursalun. Kesimpulannya, orang yang berbicara itu bagaimana objeknya? Objek yang pertama kholidini, tidak usah memakai adawatu taukid. Contohnya Muhammadun alimun. Yang kedua ragu, inna Muhammadan alimun. Yang ketiga tidak percaya, munkirul ihbar. Yang tidak percaya ada tiga. Pertama tidak percaya, yang kedua masih tidak percaya, yang ketiga sangat tidak percaya. Yang pertama inna ilaikum mursalun, bagi orang yang tidak percaya, masih tidak percaya, inna ilaikum la mursalun, masih tidak percaya, Rabbana ya'lamu inna ilaikum la mursalun, pakai isyarah Rabbana ya'lamu. Sokjan simpulkan dari awal sampai akhir. Kesimpulan dari 3 bait ini nyambung dari
bait yang terakhir kemarin, bahwa ketika berbicara itu harus singkat padat kemarin. Nah, tata cara berbicara itu tergantung objeknya, orang yang diajak bicara. Kalau orang yang diajak bicara tersebut itu tidak tahu apa-apa, maka kita selaku pembicara tidak boleh memakai taukid, tidak boleh memakai kata penegas. Contoh tadi Muhammadun alimun, tidak memakai kata penegas di situ. Cukup seperti itu. Adapun jika orang yang kita ajak bicara itu ragu terhadap informasi yang kita sampaikan misalkan, maka kita selaku pembicara maka bagus memakai kata penegas, memakai adawat taukid. Bagus hukumnya. Dibaca inna Muhammadan alimun. Kalau orang yang kita ajak bicara itu ada keraguan-raguan. Yang ketiga, kalau orang yang kita ajak bicara itu menentang, inkar, menentang terhadap informasi yang kita sampaikan, maka kita selaku pembicara harus memakai kata penegas dalam berbicaranya, harus memakai adawat taukid. Dibaca inna Muhammadan alimun. Ya, jadi hukumnya harus, itu wajib kalau menentang. Contoh di dalam bait, inna ilaikum mursalun. Nah, ini kisah Nabi Musa itu. Nabi Nuh. Yang mengutus, yang diutus itu ada Bolas, Yahya sama Samun. Jadi diutus ke kaumnya. Kemudian ini bahasanya inna ilaikum mursalun itu. Sesungguhnya kami diutus kepada kalian, utusan gitu, utusan nabi kepada kalian. Nah, karena ada penentangan dari kaumnya, maka di sini memakai inna ilaikum mursalun, memakai kata penegas. Karena masih menentang, tambah lagi jadinya inna ilaikum lamursalun. Nah, kata penegasnya jadi dua, yang pertama inna, yang kedua lam ibtida. Karena masih menentang lagi, tambah lagi dengan isyarah tadi Rabbana ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Jadi tiga adawat taukidnya atau kata penegasnya. Semakin tambah ingkar lagi, tambah lagi, dan lain sebagainya selanjutnya. Cukup. Alhamdulillah untuk pembahasan 3 bait pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir sebelum kita tutup, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.